Huo Jingcheng, sudah 3 tahun kita menikah. Dia tidak pernah masuk ke kamarku selama ini, kenapa malam ini datang? Apa dia ingat hari ini adalah hari pernikahan kita? Kamu pakai baju dulu, aku ada urusan denganmu. Pura-pura suci, pakai apa lagi, nanti juga dilepas. Jangan buang waktu, bicara saja seperti ini. Dia akan kembali, kita cerai. Apa maksudmu? Ini surat cerai, tanda tangani. Huo Jingcheng, kamu mau cerai denganku? Lalu apa yang kamu lakukan tadi? Kamu main-main denganku? Bukankah ini yang kamu inginkan? Aku hanya bermusik manis jika kamu lebih. Asalkan kamu mau menandatangani, aku bisa memberimu semuanya. Ruan King. Jangan pura-pura tidak tahu diri. Kamu benar-benar membuatku jijik. Cerai boleh, aku mau 50 juta tunai. Kamu memang wanita yang hanya melihat uang. Kenapa? Kebebasan Huo Ye tidak seharga itu? Baik, asalkan kita cerai, uangnya akan langsung masuk. 3 tahun masa muda. Ditukar dengan 50 juta. Huo Jingcheng, kamu bebas. Aku juga bebas. Huo Zong, hari-hari. Pak, bisa dengar? Pasien kecelakaan, butuh pertolongan. Cepat beritahu keluarga. Baik. Halo, apakah ini istri Huo? Untuk sementara masih. Siapa ini? Kami dari rumah sakit Singhai. Pak Huo kecelakaan malam ini. Sedang dirawat di rumah sakit kami. Harap keluarga segera datang. Kecelakaan? Halo, saya keluarga Huo Jingcheng. Di mana dia sekarang? Pak Huo sudah melewati bahaya. Sudah dipindahkan ke kamar biasa. Terima kasih. Dokter, bagaimana keadaannya? Kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap pada pasien. Kondisi tubuh pasien tidak ada masalah. Tapi karena masih dalam keadaan koma, detailnya harus menunggu. Dia sadar baru bisa dipastikan. Dokter, dia sudah bangun. Pak Huo dalam keadaan baik, observasi 2 hari lagi. Jika tidak ada masalah bisa pulang. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sayang, ini di mana? Ini di rumah sakit. Kamu kecelakaan. Kamu tadi memanggilku apa? Istri. Dokter jangan pergi, otaknya bermasalah. Nyonya Huo, tolong jangan meragukan profesionalisme kami. Tidak dokter, kami berdua baru saja menandatangani perjanjian cerai siang tadi. Sekarang dia malah memanggilku istri. Cerai? Tidak mungkin, jangan bermimpi. Kamu diam. Aku tanya kamu, siapa namamu? Bagaimana bisa sampai di rumah sakit? Masih ingat? Hati-hati Pak Huo. Aku ini siapa sih? Dengar, namamu Huo Jingcheng. CEO grup Huo, ibumu sudah meninggal. Kamu masih punya nenek, ini semua kamu tidak ingat? Istri, aku hanya ingat kamu. Dokter, ini bagaimana? Kepala Tuan Huo mengalami benturan. Mungkin menyebabkan dia kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan? Xiao Cheng, bagaimana kabar Xiao Cheng? Nek, jangan khawatir, dia sudah sadar. Tubuhnya juga sudah tidak apa-apa. Oh, baguslah. Tapi, dokter bilang dia kehilangan ingatan. APA? Xiao Cheng, aku nenekmu. Kamu ingat tidak? Iya, Nek. Aduh, ini bagaimana ya? Xiao Cheng adalah tulang punggung keluarga Huo. Kalau sampai diketahui publik, kondisi kesehatannya. Besok saham grup bisa anjlok. Xiao King, tidak bisa ditunda lagi. Aku harus ke perusahaan, urusan Xiao Cheng. Serahkan padamu. Nek tenang, di sini ada Xiao King. Kamu jaga dia ya. Nek tenang saja. Huo Jingcheng. Siapa bilang mau jaga kamu? Tadi kamu lihat kan, Nek sudah tua. Masa harus bolak-balik rumah sakit dan perusahaan? Iya juga ya. Bukan, hampir terperangkap. Aku sudah bilang. Kita sudah tanda tangan perjanjian cerai. Aku bukan istrimu. Aduh, kepalaku sakit sekali. Di mana sakitnya? Sabar ya, aku panggil dokter. Dokter. Istri, ternyata kamu yang paling perhatian padaku ya. Tuan Huo, ini semua yang Anda butuhkan. Kontrak yang perlu ditandatangani sendiri. Selain itu, apa yang nenek pesankan padaku sebelumnya? Aku juga menemukan beberapa kejanggalan, sopir yang menabrak Anda. Karena kecanduan judi, istrinya sudah kabur membawa anak. Mengerti? Huo Jingcheng. Kamu kenapa? Aku cuma cari dokter sebentar. Kok malah kerja? Apa perusahaan tidak bisa jalan tanpa kamu? Dan kamu tidak tahu bosmu ini pasien? Butuh istirahat.
Istri benar. Iya, istri dan Tuan Huo benar. Aku pergi dulu, tidak mengganggu Tuan Huo beristirahat. Istri, tadi kamu kan cari dokter? Dokter bilang apa? Katanya besok diperiksa dulu. Kalau tidak ada masalah, bisa pulang. Bukannya kamu lupa ingatan? Kok bisa kerja? Dokter, sudah beberapa hari, dia sama sekali tidak ingat. Nyonya Huo, jangan terlalu khawatir setelah pulang. Suruh Tuan Huo lebih banyak kontak dengan hal-hal lama. Mungkin bisa ingat. Apa dia sudah ingat sedikit? Sulit? Aku lihat 2 kali langsung bisa. NK, kamu bilang, kejadian ini. Apa dia akan menyelidiki kita? Besok kamu ke rumah sakit cari tahu. Baik, mengerti. Kali ini, anak jalang itu beruntung. Cepat sekali kembali. Aku dengar kakakku dirawat, jadi mampir melihat. Huo Xiuhi ini biasanya selalu bertentangan dengan Huo Jingcheng. Sekarang datang, pasti tidak baik, tidak kebetulan. Jingcheng periksa. Kalau Secon yang master buru-buru, bisa datang lain kali. Aku tidak buru-buru, aku tunggu di sini. Dulu tidak pernah kusadari, kakak iparku ini tubuhnya bagus sekali. Wanitaku berani kau sentuh? Kakak, dia bilang belum pernah merasakan lelaki. Dia yang menggoda aku. Kamu bohong. Aku apa aku? Ha, Tidak bisa jawab ya? ha. Berani bicara lagi? Aku hancurkan kamu. Pergi. Aku pergi, aku pergi. Huo Jingcheng, aku tidak menggoda dia. Kamu harus percaya padaku. Sayang, aku percaya kamu. Huo Xiuhi, berani mengganggu wanitaku? Aku akan membuatmu membayarnya. Tuan muda, Nyonya sudah kembali. Aku sudah menyiapkan makanan hangat. Kalian masuk dulu, biar aku yang bawa barang-barang ini. Terima kasih, Busan. Huo Jingcheng, sudah larut malam. Ngapain menutup pintu kamarku? Sayang, aku mau tidur sama kamu. Setelah kamu kembali, bukankah kamu sudah melihat surat perceraian? Aku ulangi, aku bukan istrimu. Dan selama 3 tahun kita menikah, kita tidak pernah tidur bersama. Ingat, aku menikah denganmu. Hanya untuk memenuhi janji orang tua. Aku tidak punya waktu untuk bermain game perasaan. Oh ya, mulai sekarang, kamar ini jadi milikmu. Aku tidak akan masuk lagi. Dan tolong, ingatlah posisimu. Aduh. Gak apa-apa. Sayang. Tanganku terluka, kamu harus ganti rugi. Gimana caranya? Nenek, Tuan muda dan Nyonya tidur bersama. Bagus-bagus. Sepertinya cicitku ada harapan. Bodohnya mereka. Tapi ternyata tanpa sengaja berbuat baik untukku. Katanya pria yang hidungnya mancung. Hidungnya setinggi itu bisa buat seluncuran. Berarti... Luan King, kamu mikirin apa sih? Kamu lupa apa yang dia bilang dulu. Huo Jingcheng, kamu ngapain? Lepasin aku. Ruan King, jangan pikir bisa pakai nenek buat maksa aku. Aku akan tidur sama kamu. Aku kasih tahu. Aku tidak akan pernah sentuh wanita sepertimu. Kenapa ya, jantungku berdebar kencang. Nyonya sudah bangun. Cepat makan sarapan. Huo Jingcheng mana? Tuan muda sudah makan, sedang telepon di luar. Pak Huo, semuanya sudah selesai. Proyek adik kedua sudah dihentikan. Haha, Lucu sekali. Nyonya, silakan makan dulu. Aku turun dulu. Tuan muda. Sayang, kamu ngobrol apa sama Busan? Ketawa senang sekali. Gak apa-apa, aku cuma bilang malam ini gak pulang makan. Ada janji sama teman. Ini kartu hitam buat kamu, beli apa saja yang kamu suka. Aku pergi cari uang buat nafkahin istri. Tuan muda dan Nyonya muda memang serasi banget. Luan King, sadarlah. Jangan sampai kau terperangkap oleh bujuk rayu manis lelaki. Aduh, jalan-jalan seharian bikin capek banget. Makasih.
King, katanya mau cerai, kan? Kok sekarang orangnya hilang? Chat juga nggak dibales? Ngomongin ini aja pusing. APA? Suamimu tiba-tiba amnesia, cuma ingat kamu? SSSD, kecilin suara. Terus, masih mau cerai? Menurutku, dulu si cowok itu mahar nggak kasih, pernikahan juga nggak diadain. Bertahun-tahun kamu sakit dirawat, urusan besar kecil. Dia nggak pernah muncul. Jangan sampai kamu lembek. Cerai, pasti cerai. Nanti setelah cerai, aku kenalin model cowok six pack. Ershao, kenapa minum sendirian di sini? Jangan tanya. Baru-baru ini sial, direcokin orang. Bisnisku hancur. Yah, santai aja. Jangan pikirin yang ribet. Minum. Ershao, Liata. Cewek di sana kayaknya cantik. Ruanqing, kok dia di sini? Mikerin APA. Ershao? Nggak apa-apa, Huo Jingcheng. Ini kau yang memaksa. Kalau kau hancurkan proyekku, Jangan salahkan aku ganggu cuekmu. Yuan, aku ke toilet dulu. Bareng aja. Ching, HP ku bunny. Ching. Jangan gerak. Kalian siapa? Mau apa? Ershao suka sama temenmu. Mau ngobrol dikit? Mending jangan ikut campur. Minggir. Aduh. Hello, Ching kina masala. kakak. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tuan Huo bawa nyonya duluan. Ershao serahkan ke kami. Ngapain sih? Tunggu. Ershao suka minum, kan? Aku temenin Ershao minum sampai puas. Aku udah tahu salah. Nggak minum lagi. Sayang, sisanya serahkan ke aku. Youtian, umumkan. Cabut semua hak Huo Xiuhi di keluarga Huo. Usir dia dari keluarga Huo. Kamu nggak bisa usir aku. Kak, aku beneran udah tahu salah. Maafin aku terakhir kali. Aku nggak bisa pergi. Aku Ershao keluarga Huo. Hidup mati aku orang Huo. Aku adalah hantu keluarga Huo. Kamu tidak bisa mengusirku, Kak. Ingin jadi hantu keluarga Huo? Baik, kugerankan keinginanmu. Bawa dia keluar. Jenggon. Aku tahu salahku. Jangan bawa aku pergi. Anak durhaka. Apa yang kau lakukan pada adikmu? Maaf, Anda siapa? Aku ayahmu. Seharusnya aku tahu kau adalah Seharusnya saat kau lahir. Aku mencekikmu sampai mati. Aku di rumahmu. Segera pulang sekarang juga. Suamiku. Jika Xiuhi kenapa-napa, aku juga tidak mau hidup lagi. Sudah, jangan menangis. Tunggu si binatang itu kembali. Akan kusuruh dia melepaskan Xiuhi dan meminta maaf padamu. Dan perempuan jalang di sampingnya itu juga bukan orang baik. Tenang, kali ini akan kusuruh mereka berdua berlutut dan memohon maaf padamu. Kurasa ada yang menyuruh kami berlutut dan minta maaf? Dasar Paniceng, kau masih berani tertawa? Cepat berlutut. Dan memohon maaf pada Bibi Lian. Kau bilang kami binatang, berarti ayah kandungmu ini juga binatang, dong? Kau. Dan ini pertama kalinya aku dengar. Korban disuruh berlutut minta maaf pada pelaku. Perempuan jalang. Orang tua sedang berbicara, mana boleh kau membantah? Orang tua? Ibu mertuaku adalah putri keluarga terhormat. Kalian berdua, pria brengsek yang selingkuh saat istrinya hamil. Dan pelakor tak tahu malu. Pantas disebut orang tua? Kurang ajar. Rasakan ini. Malam ini jika kau berani menyentuhnya sedikit pun, akan kupotong 10 jari Huo Xiuhi. Dia Bernie. Huo Jingcheng, kau anak durhaka yang terkutuk. Berani melawan ayah kandungmu sendiri. Dan Xiuhi, apa yang kau lakukan padanya? Dia di mana sekarang? Benar. Aduh. Ayah, ibu, tolong aku. Kakakku ingin membunuhku. Suamiku, lihatlah Xiuhi. Sudah dipukuli seperti ini. Kau harus membela kami. Tenang, hari ini akan kuberi pelajaran anak durhaka ini. Aku lihat siapa yang berani menyakiti menantuku tercinta. Ceritakan, drama apa yang kalian mainkan malam ini? Nenek dia. Dia yang merayuku. Dia bilang sudah menikah dengan kakakku selama 3 tahun, tapi tidak pernah puas. Jadi terus menggodaku. Benar-benar. Semua salah Wan King, perempuan jalang itu. Kami Xiuhi hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Diam, Xiao King adalah keluarga Huo. Istri Huo yang sah. Xiao Cheng. Kalian yang bicara. Kamu tidak bisa melihat wajahmu sendiri di cermin? Aku akan meninggalkan Huo Jingcheng. Orang sehebat ini tidak mau, malah merayu kamu? Lucu. Istri memujiku, dia memang menyukaiku. Berani memfitnahku di depan umum.
Beberapa orang baru menyerah setelah melihat peti mati. Kamu pikir aku akan tertipu lagi dengan trik yang sama? Apa ini? Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah. Jelas apa? Jelas sudah mematikan video ruang VIP. Dan koridor pengawas. Tak menyangka masih ada yang tersembunyi, 4K pula. Cukup untuk melihat wajahmu dengan jelas. Jangan diputar, jangan. Aku bicara. Aduh, ini salahku. Aku mabuk. Aku tidak waras. Aku minta maaf pada kakak. Sepertinya semuanya sudah jelas. Apalagi yang ingin kalian katakan? Ibu, cukup. Malam ini juga kirim dia ke Afrika. Tanpa persetujuan ke Dan Jingchen. Dia tidak boleh pulang. Ibyo, Xiu He tidak pernah menderita sejak kecil lingkungan di Afrika. Bagaimana dia bisa tahan? Dia tidak akan tahan. Kamu sebagai ibunya ikut merawatnya. Aku tidak mau pergi. Xiao King, kejadian malam ini. Kamu telah menderita. Sebagai gantinya, aku sudah menyiapkan 5% saham grup Huo. Tidak. Dia orang luar. Bagaimana bisa memberikan saham Huo padanya? Dime Cow. Terima kasih, Nenek. Masih belum pergi? Mau mempermalukan diri lebih lama? Tunggu. Kedua tuan muda. Kucing kecil, lucu kan? Apa ini? Ini kamera pengawas di bar. Palsu. Aku yakin dia tidak akan memutarnya karena dia pengecut. Berani menjerjai aku. Nakal. Huo Jingcheng, teleponmu. Sayang, aku sedang mandi, kamu saja yang angkat. Jing Cheng, aku sudah kembali ke negara ini. Maaf, dia sedang mandi. Tunggu dia selesai mandi, aku suruh dia balikin teleponmu. Ya ampun, ternyata sahabatku adalah istri orang terkaya. Drama pendek yang berlebihan di aplikasi kecil pun gak bakal berani bikin plot kayak gini. Ayo cerita, selama bertahun-tahun sembunyi-sembunyi di sampingku. Apa maumu sebenarnya? Kakak, tolonglah normal dikit. Percayalah padaku, aku sudah sangat menahan diri. Siapa yang bilang habis cerai mau mengenalkanku dengan cowok ganteng berotot 8, Wang? Aku lancang ya, kalau aku jadi kamu, ngapain lagi mau? Otot 8. Bos galak itu gak enak apa? Kasihanilah aku, kita nggak bahas dia lagi, ya? Kamu tadi bilang cari kerja habis cerai. Sekarang masih dicari? Nih, lihat. Yun Rui Tek sudah baca tapi nggak balas. Semuanya udah baca tapi nggak balas. Kenapa sih? Kamu kan dulu pernah menang. Lomba keamanan cyber? Bahkan masuk ranking hacker juga. Kok bisa nggak dapat kerja? Lian Po sudah tua. Masih bisa makan nggak? Sayang, kamu cari kerja? Jalanmu nggak ada suara, bikin kaget. Iya, cari kerja, tapi nggak ada yang mau. Sayang, ngapain cari kerja di luar? Kenapa nggak coba di perusahaan sendiri? Perusahaan Huo, bukannya setiap hari harus ketemu. Huo Jingcheng? Tapi kalau bisa punya pengalaman kerja di Huo Group, nanti cari kerja di tempat lain pasti lebih gampang. Lagi pula Huo Group kan besar banget, siapa tahu nggak bakal ketemu dia. Coba aja. Aku beneran bisa kerja di Huo Group? Tergantung performamu. Pak Huo, selamat pagi. Perlengkapan mandi sudah disiapkan di kamar mandi. Baju juga sudah dipilih di lemari pakaian. Bapak mandi dulu, aku siapkan sarapan. Sayang, cuma segini doang? Terus, aku bantu lepas celanamu waktu ke toilet juga? Aku sih nggak masalah kalau istriku terbuka. Mimpi kali. Pak Huo, cepat makan sarapannya. Coba cicipin. Kenapa? Nggak enak. Wah, masakannya enak. Cuma, aku belum pernah mencicipi masakan istriku sebelumnya. Itu karena kamu setahun cuma pulang 2 kali, kan? Tunggu, dia ingat hal ini. Kamu, ada yang teringat? Tidak ada. Coba pikir lagi, benar-benar tidak ingat sama sekali? Benar-benar tidak ingat sama sekali. Baiklah. Tuan Huo, hati-hati di jalan.
Kamu ngapain? Pagi tadi, kamu performa bagus. Ini hadiahnya. Kalau soal pekerjaan, Terus berusaha. Tuan Huo, hati-hati di jalan, jaga keselamatan. Tuan Huo dan istri sangat harmonis. Yo Tian, aku ingat kamu masih single, kan? Benar, Tuan Huo. Nanti aku kasih kamu cuti. Selesaikan urusan pribadi. Terima kasih Tuan Huo. Oh ya, ada tugas untukmu. Istriku akan kerja di perusahaan beberapa hari ini. Atur ini. Tuan Huo, silakan ganti sepatu. Performamu bagus, terus berusaha. Tuan Huo, silakan makan. Jangan pakai daun ketumbar. Baik, Jangan wortel, jangan seledri, jangan daun bawang. baik, Tuan Huo. Satu piring makanan dipilih-pilih. Sampai tidak ada yang tersisa, mending tidak usah makan. Kamu bilang apa? Tidak ada, tidak ada. Tuan Huo, silakan makan. Performamu bagus, terus berusaha. Sayang, Datang. kerja sangat melelahkan. Tuan Huo, kekuatan ini sudah pas? Lumayan. Terus berusaha. Lelah sekali. Huo Jingcheng pasti sedang mempermainkanku. Dia sama sekali tidak berniat mengajakku kerja di perusahaan Huo. Sayang, Lelah. benar-benar tidak peduli lagi padaku. Aku awalnya hari Senin ingin mengajakmu melapor ke perusahaan. Aduh, Kamu tidak apa-apa? Sakit? tidak apa-apa. Apa yang kamu katakan tadi benar. Ya, Cepat duduk, cepat duduk. Hal kecil seperti mengeringkan rambut. Bagaimana bisa meminta Huo Ye melakukannya sendiri? Huo Ge, akhir-akhir ini tidak terlihat sibuk apa? Hei, kalau ada proyek bagus, ingat bawa aku juga. tidak ada. Istriku sangat ketat. Kamu lihat. Apa yang aku bilang tadi? Ini dia, telepon untuk mengecek. Huo Jingcheng, kamu pulang jam berapa malam ini? Sayang, aku minum, tidak bisa menyetir. Kamu jemput aku ya? Baik, kirimkan alamatmu. Kamu kenapa? Iri aku punya istri yang perhatian? Huo Ge, kamu dirasuki atau dikutuk ya? Kamu tahu apa? Ya sudah, aku tidak tahu apa-apa, aku ke kamar mandi dulu. Ya, Huo Ge, lihat, siapa ini? Jingcheng, aku kembali. Jingcheng, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Nona Jiang, mohon jaga sopan santun. Jingcheng, meskipun kamu marah, jangan gunakan kata-kata untuk menyakitiku. Jingcheng, kamu ingin menghukumku bagaimanapun, aku terima. Jangan sentuh aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak ingat masa lalu. Jingcheng, Wah, ketahuan. Sayang, Ya, kamu datang sejak kapan? baru datang menjemputmu. Jingcheng, siapa dia? Oh, ini istriku, Ruan King. Nona Jiang, karena istriku sudah datang. Kami tidak akan menemani lagi. Jingcheng, kamu tega sekali padaku. Kamu lupa janjimu dulu padaku? Jingcheng, kamu datang menjemputku pulang sekolah. Ya. Kepalaku sakit sekali. Jingcheng, Aku sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri, tapi hanya 3 tahun. Aku akan kembali. Kamu akan menungguku kembali, kan? Kamu siapa sebenarnya? Jingcheng, kamu kenapa? Kamu siapa sebenarnya? Jingcheng, kamu kenapa? Lepaskan. Nona Jiang. Karena aku sudah menikah. Artinya kita sudah selesai. Aku harap kita semua bisa melangkah maju. Sekarang aku sangat menghargai hari-hari yang kulewati bersama istriku. Kami sangat bahagia, aku tidak ingin ada yang mengganggu. Dia memberimu obat apa sampai kamu seperti ini? Bagaimana mungkin kamu mencintainya? Dari segi keluarga, aku adalah putri tunggal keluarga Jiang. Dari segi pendidikan, aku lulusan universitas ternama.
Dia cuma anak yatim piatu rendahan, tidak pantas. Nona Jiang, kalimat seperti ini, hanya sekali ini saja. Tolong Nona Jiang ingat, mulutmu harimaumu. Sayang, aku harap hal-hal hari ini tidak memengaruhi perasaanmu. Ayo pergi. Jing Cheng adalah milikku, tidak ada yang bisa merebutnya. Katanya mau menjemputku, kok malah? Aku cuma sempat menyapa Chu Feng sebentar. Langsung mabuk. Sudahlah, pemabuk kecil, kali ini aku maafkan kamu. Ah, kamu. Kita, tadi malam. Kamu tidak ingat kejadian tadi malam? Ganteng, kamu sangat tampan, bibirmu juga lembut. Kelihatannya enak. Tidak mungkin. Aku sampai tidur dengan Huo Jingcheng? Ah, ini kan pertama kaliku. Tidak ingat? Mau tidak? Aku bantu kamu mengingatnya lagi? Tidak, tidak usah. Aku ingat sekarang. Sepertinya belum benar-benar ingat. Seberapapun laparnya aku, tidak mungkin aku akan menyentuh pemabuk kecil yang muntah-muntah. Sudahlah, pemabuk kecil. Kali ini aku maafkan kamu. Tunggu, berarti kemarin bajuku juga kamu yang ganti? Iya. Sudah, nanti kita harus ke kantor. Aku tunggu di bawah. Nyonya, Tuan Wu menyuruhku mengantar Nyonya untuk proses onboarding. SSST, asisten Yo, aku tidak ingin identitasku terbongkar. Jadi tolong di kantor jangan panggil aku Nyonya, oke? Baik, Nyonya. Hei. Secretaries 1-1. Asisten Yo, selamat pagi. Kenapa dia ada di sini? Direktur Jiang juga sudah sampai. Kalau gitu, saya akan ambil proses onboarding. Sekalian memperkenalkan kalian ke rekan-rekan. Ayo, semua berhenti sebentar. Perkenalkan dua rekan baru, Direktur Pemasaran yang baru. Jiang Yajing, Direktur Jiang. Ruan King, Sekretaris Ruan. Mari kita sambut. Operator welcome dua orang baru ini. Asisten Yo sendiri yang turun menyambut. Aku dengar Direktur Jiang itu lulusan universitas ternama luar negeri. Langsung jadi Direktur Pemasaran begitu datang. Sebelumnya Asisten Yo kan pernah memberi isyarat. Ada orang penting yang akan datang ke perusahaan, mungkin itu dia. Lalu Sekretaris Ruan, bodoh amat kamu. Kalau dia orang penting, masa cuma jadi sekretaris kecil? Nona Ruan, jangan kira setelah bekerja di perusahaan Huo, kamu bisa mengawasi Jing Cheng. Aku juga tidak tahu cara apa yang kamu gunakan. Tapi hubunganku dengan Jing Cheng sudah bertahun-tahun. Bukan orang luar seperti kamu yang bisa ikut campur. Sebagai manusia, harus tahu diri, Nona Ruan. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas peringatannya, Direktur Jiang. Direktur Jiang, apa yang baru saja kamu katakan ke Sekretaris Ruan? Tidak ada. Aku melihatnya sedang menelepon seseorang, bilang di perusahaan Huo banyak orang kaya. Sebagai teman masa kecil Jing Cheng, tentu aku tidak akan membiarkan orang seperti itu mencemarkan nama baik perusahaan Huo. Jadi aku memperingatkannya, tapi dia sepertinya tidak menghiraukan. Tak disangka dia orangnya seperti itu. Kalau dia tidak mau mendengar, kita harus memberinya pelajaran, biar dia tahu. Perusahaan Huo bukan tempat yang bisa diperlakukan semaunya. Sekretaris Ruan, cetak dokumen ini 10 eksemplar. Oh, baik. Sudah selesai. Terima kasih. Sekretaris Ruan, pesananku sudah sampai di lantai bawah. Tolong ambilkannya. Punyaku juga, makasih. Baik. Sekretaris Ruan, semua dokumen ini harus dimasukkan ke komputer. Berikan padaku besok pagi sebelum kerja. Ini. Ada masalah? Tidak ada. Sayang, nanti ketemu di tempat parkir. Tidak usah. Kamu pulang dulu. Aku nanti lembur. Yotian, kamu periksa dulu. Kenapa istri pertama kali kerja langsung lembur? Baik, Tuan Huo. Tuan Huo, aku sudah periksa. Ada yang sengaja menyuruh istri mengerjakan sesuatu. Perlu aku peringatkan? Jangan dulu, tunggu aku tanya istri dulu. Ah, akhirnya selesai juga. Huo Jingcheng, kamu kan sudah pulang.
Nunggu kamu, kerjaan sudah selesai. Hem, Katanya akhir-akhir ini ada yang menyusahkanmu di kantor. Perlu aku? tidak perlu. Aku justru ingin belajar lebih banyak. Kamu jangan ikut campur. Baiklah, kalau begitu kita pulang. Hem, Sekretaris Ruan, file kemarin sudah aku lihat. Rapi sekali, di ruang arsip masih ada setumpuk file. Kamu ambil dan rapihkan bersama. baik. Ada orang? Ada yang di luar? Dengar suaraku? Yo Tian, tanya istri kemana? Baik, Tuan Huo. Tuan Huo sudah tanya, istri pergi ke ruang arsip. Sudah lama? Sudah cukup lama. Ayo, pergi ke ruang arsip. Ada orang di dalam? Ah, ada. Aku di dalam. Youtian, kamu ya? Kamu dengar suaraku? Itu suara istri. Sayang, Tuan Huo, pintunya dikunci. Aku suruh orang bawa kunci. tidak usah. Sayang, minggir. Jing Cheng. Kamu tidak apa-apa? Tuan Huo, rekaman CCTV selama ini sudah dihapus. Aku suruh orang dari bagian teknik perbaiki. Tidak usah, aku tahu siapa yang melakukannya. Jing Cheng, sebagai pemegang saham Huo. Aku bisa menggunakan hakku untuk menindak beberapa orang. Tentu saja, sayang. Kamu mau apa saja boleh. Wan Qin, dasar perempuan jahat. Berani-beraninya kamu memukulku. Tamparan ini untuk memberitahumu, siapa yang tidak boleh kau sakiti. Apa maksudmu? Kamu. Dan kamu juga, kalian berdua dipecat. Sekarang juga berkemas dan pergi dari sini. Siapa kamu? Kamu bilang kami dipecat, kami langsung dipecat. Siapa aku tidak penting, yang penting adalah kalian tidak hanya dipecat, aku juga akan menuntut kalian. Tunggu saja surat pengacaraku. Surat Penggakra? Tidak mungkin. Mener Jiang, kami dipecat oleh grup Huo. Dan dituntut, kamu tidak bisa tinggal diam. Iya, Mener Jiang, kamu harus menolong kami. Kalian dipecat karena bullying di tempat kerja. Apa hubungannya denganku? Jangan mencoba memfitnahku. Padahal kami melakukannya untukmu. Kalian punya bukti? Kalau tidak ada, jangan asal bicara. Awas aku laporkan kalian untuk pencemaran nama baik. Pergi sana. Kamu. Dua orang tidak berguna. Urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Nenek, kenapa hari ini datang? Aku dengar, Xiao King hari ini di kantor dibully. Kamu ini, bagaimana jadi suami? Membiarkannya dibully di perusahaan sendiri. Nenek benar. Nenek, jangan salahkan dia, lagi pula hari ini di kantor dia yang menolongku. Lagi pula, orang di kantor tidak tahu hubungan kami. Aku omong sedikit, kamu sudah tidak tega? Aku tidak. Baik, tidak ya tidak. Cepat, biarkan nenek lihat. Ada yang terluka tidak? Baik-baik saja. Nyonya tua, makan malam sudah siap. Ayo, kita makan. Aku suruh San Mama membuat sup untuk menguatkan kalian berdua. Nyonya muda minum sup, Tuan muda minum sup. Minum, banyak-banyak. Enak. Nyonya tua, waktu bersih-bersih aku menemukan. Spray kamar Tuan muda dan Nyonya muda selalu bersih. Aku curiga mereka tidak pernah begini terus. Kapan aku bisa punya cicit? Sepertinya, aku harus mencari cara untuk mendorong mereka. Ada apa? Kenapa rasanya panas sekali? Sayang, kamu kenapa? Huo Jingcheng, aku rasa. Aku demam. Tanganmu juga panas. Kamu juga demam? Xiao Cheng, malam ini jangan lupa minum supnya. Aduh, Jangan sampai terbuang percuma. ya sudah, Anda cepat pulang saja. Wajah. Kurasa kamu bukan demam, tapi Ngomong apa sih kamu? kamu ketawa apa? Kasih tahu dong. Jangan ketawa lagi. Aku bersumpah, nggak akan ketawa lagi.
Sayang, malam ini pulang kerja lebih awal, kita ganti yang kemarin. Malam ini nggak bisa. Kalau gitu, besok malam. Besok juga nggak bisa. Seminggu ini nggak bisa. Kenapa? Aku lagi kedatangan tamu. Sekretaris Ruan, asisten Yo minta kamu seduh kopi. Bawa ke kantor Direktur Huo. Oke. Jing Cheng, lihat ini. Masuk. Direktur Huo, kopi Anda. Urusan ini sudah diputuskan, kamu keluar dulu. Baik. Sekretaris Ruan, ini kopi yang kamu seduh untuk Jing Cheng? Kopi ini ditambah gula dan susu. Kamu nggak tahu Jing Cheng cuma minum kopi hitam? Sekretaris seperti kamu, hal kecil saja nggak bisa. Sangat tidak profesional. Maaf, aku akan seduh lagi. Tunggu dulu. Siapa bilang aku cuma minum kopi hitam? Sekarang aku suka. Kopi dengan gula dan susu. Kamu keluar saja, nggak ada urusanmu di sini. Jing Cheng. Dasar pelacur, di kantor juga menggoda pria. Sayang, perutmu gak nyaman? Sedikit. Apa ini? Buka saja, nanti tahu. Jahe merah. Dari mana kamu dapat ini? Pak Huo, tadi aku lihat istri Anda nggak enak badan. Asisten Yo, kamu tahu. Apa yang harus dilakukan saat wanita sedang datang bulan? Apa-apaan itu? Dia bujangan, mana mungkin tahu. Kamu keluar dulu. Youtian yang kasih tahu, katanya. Saat wanita sedang haid, minum ini bisa mengurangi sakit. Coba deh. Huo Jingcheng, kamu baik sekali. Minggu depan masa tenang perceraian akan berakhir. Huo Jingcheng, jika saat itu kamu masih seperti hari ini, maka kita coba saja. Xiao Yu, mereka pergi kemana? Mereka semua pergi ke ruang rapat. Kemarin perusahaan kami ikut tender proyek 1 miliar, tapi kalah. Bluebird Group yang menang, cuma beda tipis. 10 juta. Bukan. 10.000. Wah, kebetulan sekali. Jangan-jangan ada mata-mata di grup Huo? Sekarang pihak atas marah sekali. Manajer Jiang sedang menyelidiki hal ini. Sekretaris Ruan, Manajer Jiang memanggilmu ke ruang rapatnya. Saya? Baik, saya langsung pergi. Sekretaris Ruan, berdasarkan pemeriksaan tim I, komputermu kemarin siang mengirim email ke petinggi Bluebird dengan lampiran berisi penawaran tender perusahaan kita. Apa maksudnya? Kalian curiga saya yang mengirim tender Huo ke Bluebird? Sekarang bukti sudah jelas, masih mau membela diri? Dia biasanya terlihat jujur, masa iya? Tampak jujur buat apa? Lupa siapa itu dan siapa itu dulu, yang sudah bertahun-tahun di Huo. Akhirnya diusir karena berkonflik dengannya. Masih cari pengacara untuk gugatan, SSST kecilkan suara. Pak Huo Dat Eng. Jin Cheng bukannya harus dinas luar? Kok ada di kantor? Jangan-jangan mau bela si jalang ini. Pak Huo, saya tidak mengkhianati Huo. Saya tahu, tenang ada saya di sini. Anda sudah kembali? Bukannya dinas luar? Dibatalkan mendadak. Silakan lanjutkan. Saya dan Manajer Zhao sudah mengambil keputusan. Benar kan, Manajer Zhao? Benar Pak Huo, kami sudah memutuskan. Perkara ini sangat serius. Saya tidak bisa hanya dengar dari satu pihak. Sekretaris Ruan, apa pembelaanmu? Saya tidak akan menusuk Huo dari belakang, apalagi mata-mata Bluebird. Lagi pula, kemarin siang, saya bahkan tidak ada di meja kerja. Jika hanya mengandalkan satu email untuk menyalahkan saya, aku tidak menerima. Baik, aku sudah paham masalah ini. Kamu bisa keluar dulu. Jin Cheng, kamu mau melindunginya? Masalah ini sudah diketahui semua orang di perusahaan. Banyak mata yang memperhatikan. Hari ini Sekretaris Ruan harus ditindak. Kalau tidak, sulit untuk meyakinkan orang. Direktur Jiang, maksudmu hari ini harus menjatuhkan hukuman padaku? Dasar bajingan, kali ini aku pasti akan mengusirmu dari grup Huo. Tidak ada yang bisa membantumu, Sekretaris Ruan. Aku hanya menjalankan tugas saja. Baik, jika aku bisa membuktikan diriku tidak bersalah, aku minta Direktur Jiang minta maaf langsung. Aku. Di belakang meja kerjaku ada CCTV. Aku minta izin untuk memeriksa rekamannya. Boleh, asisten Yo. Suruh tim IT datang ke sini. Baik, Tuan Huo. Pak Huo, tim IT sudah datang. Pak Huo, kemarin ada yang menyusup ke sistem kita. CCTV juga bermasalah. Halakonya terlalu awal. Kami belum bisa bekerja. Dasar tidak berguna. CCTV kita bermasalah terus. Apa ini cuma bisa makan gaji buta? Jin Cheng, jangan terlalu emosi. Aku ingat, Sekretaris Ruan kan lulusan IT. Dia bahkan pernah menang kompetisi keamanan cyber. Pantasan tadi begitu percaya diri.
ternyata sudah siap. Tak kira Direktur Jiang begitu memperhatikanku. Sampai-sampai hal masa kuliahku. Diteliti sampai detail. Pinjam komputer sebentar. Bantu dia. Sudah lama tidak mengerjakan pekerjaan lama. Entahlah. Apakah kemampuanku sudah menurun? Orang yang kuhire adalah hacker terbaik di negeri ini. Dengan kemampuan seadanya, mau pamer di sini? Oke, selesai. Sudah diperbaiki. Tidak mungkin. Tim IT kami saja tidak bisa. Kamu bisa? Kalau orang lain tidak bisa, belum tentu aku tidak bisa. Buktinya ada di sini. Silakan lihat sendiri. Ternyata, Sekretaris Ruan. Dia benar tidak ada di kantor kemarin siang. Tapi, tidak ada orang lain yang mendekati komputernya. Mungkin dia mengatur pengiriman otomatis. Direktur Jiang, kalau aku benar-benar mata-mata bisnis, apa aku akan sebodoh itu mengirim pakai komputer kantor? Oh ya, tadi saat memperbaiki CCTV, kebetulan aku cek, ternyata dia mengendalikan komputerku dari jarak jauh. Mengirim email. Bisa kamu cari tahu siapa dia? Tidak bisa, dia sangat hati-hati. Tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tapi, aku sudah lapor polisi. Serahkan saja pada polisi. Jangan lapor polisi. Kalau sampai ketahuan polisi, aku hancur. Kalau orang luar tahu ada mata-mata di dalam, pasti akan mempengaruhi saham grup Huo. Sekretaris Ruan, kamu mau menghancurkan grup Huo? Kebetulan sebelum datang sini, aku juga sudah menyuruh Yo Tian lapor polisi. Jing Cheng, kamu pasti akan menyesal. Tunggu dulu, Direktur Jiang, lupa sesuatu kan? Minta maaf sama aku. Minta maaf. Sekretaris Ruan, maafkan aku. Jing Cheng, aku kasih tahu diam-diam. Barusan aku kebetulan memperbarui sistem keamanan cyber grup Huo. Semuanya. Mulai sekarang, grup Huo tidak akan lagi seperti taman yang bisa dimasuki sembarangan. Istriku hebat sekali. Aku akan suruh Yo Tian kasih kamu bonus. Tuan Huo, harganya mahal loh. Bodoh, bukannya kamu bilang kamu hacker terbaik di negeri ini? Bukannya bilang tidak akan ketahuan? Kok bisa dibikin beres sama si jalang itu? Dengan mudahnya? Cengke Miura, itu kan Queen. Queen? Kamu tidak tahu? Queen mungkin salah satu hacker top 3 di dunia, tapi sudah pensiun 3 tahun. Jangan-jangan si jalang itu Queen? Tidak mungkin. Lalu sekarang gimana? Mereka sudah lapor polisi. Tenang saja, aku sudah bersihkan semuanya. Kali ini uangnya aku ambil setengah saja, lain kali jangan cari aku lagi. Aku tidak ingin berhadapan dengan Queen. Halo, sekarang aku sudah diusir dari grup Huo. Aku butuh rencana baru. Ruan King, kamu baik-baik saja? Baik, kerja saja. Hari ini adalah hari terakhir masa tenggang perceraian. Sayang, pulang cepat malam ini, aku ada kejutan untukmu. Pulang nih, Sayang, hari ini hari apa? coba tebak. Hari jadi pernikahan. Bukan, Kalau hari jadi pacaran, jangan ditebak, nanti juga tahu. Cepat duduk. sayang, ini semua kamu yang siapkan? Iya, coba dulu enak atau enggak. Wagyu premium harus ditemani segelas anggur merah. Sudah disiapkan dari tadi. Huo Jingcheng, kamu kan penasaran. Hari apa hari ini? Hari ini adalah hari terakhir masa tenggang perceraian kita. Sayang, masa kamu masih mau cerai sama aku? Jangan mimpi. Aku nggak akan cerai sama kamu. Siapa yang mau cerai sama kamu? Suamiku. Kamu baru manggil aku apa? Suamiku. Nggak dengar. Panggil lagi. Suamiku. 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 Nggak dengar. Suamiku. Nggak dengar. Tuan Huo, waktu Anda kecelakaan, saya nemuin beberapa keanehan. Baru-baru ini Limelian sering nelpon nomor luar negeri. Udah ketahuan siapa? Belum, yang nelpon sangat hati-hati. Pakai nomor virtual semua. Oke, terus pantau. Oh, Nenek, ada apa? Xiao Chen, minggu depan kan ulang tahunku. Aku mau.
Perkenalkan Xiaoqing ke semua orang. Gimana menurutmu? Saya ikut nenek. Kamu hati-hati, ada yang ngintipin kamu. Siapa? Anak si Jalang itu ya? Dari dulu, harusnya dia dibunuh pas masih kecil. Kalau bukan karena kamu suruh aku jadi ibu baik, buat nutupin nenek tua itu. Sama Hojeng Xayan SI Penchkat. Bapak kok takut sama anak, bikin siuhi kita. Susah-susah di luar negeri sendirian. Udah. Siuhi ada aku yang jagain. Kamu sekarang jangan ada urusan penting. Jangan kontak aku, tunggu aku balik ke Indonesia dulu. Kamu mau pulang? Sebentar lagi kan ulang tahun 80 tahun nenek tua itu. Aku kan anaknya, harus pulang tunjukin bakti. Oke, aku tunggu kamu pulang. Kamu harus membela aku dan Siuhi. Tenang, aku tidak akan membiarkan kalian dirugikan. Saya dalam ITU. Bantu aku melakukan sesuatu. Nenek, semoga panjang umur dan bahagia. Pinter. Ini adalah hadiah dari aku dan Cheng. Untuk nenek. Nenek, selamat ulang tahun. Bagus, aku senang melihat kalian berdua begitu harmonis. Tapi, kalau bisa memberiku seorang cicit yang gemuk, itu akan lebih baik. Nenek, kami pasti akan mempercepat prosesnya. Bagus, dengan kata-katamu itu aku jadi tenang. Kalian berdua cepat masuk. Ya, Ruan Cheng, aku dan Samuel Yukepan nenek Hua. Jangan terlalu sombong. Jing Cheng hanya kehilangan ingatan saja. Beberapa waktu lalu, Jing Cheng mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Ini adalah rekam medis yang aku dapatkan melalui hubungan. Lihatlah. Dia pasti akan pulih ingatannya. Saat itu tiba, semua akan kembali normal. Kamu akan menjadi tikus yang diburu semua orang. saat aku menikah dengan Jing Cheng, dia masih lajang, tidak punya pacar. Justru kamu yang menuduh orang lain. Apa ini? Kamu dan Jing Cheng tidak mungkin tidur bersama, kan? Ini pasti palsu, benar kan? Camilla, Jalang, kamu menggoda Jing Cheng. Bahkan jika kamu telanjang, dia tidak akan melihatmu. kalau sakit, minum obat. Kamu berani memukulku? Kamu. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Nona Jiang, kamu berani membuat keributan di pesta keluarga Huo? Apakah kamu tidak menghargai keluarga Huo? Sudahlah, Jing Cheng. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Jangan memperbesar masalah. Semua bisa dibicarakan setelah pesta. Jing Cheng, aku. Kamu tidak dengar apa yang istriku katakan? Pergi sekarang. Ini semua salahmu, meninggalkan bekas di aku. Baiklah, salahku. Pesta sudah dimulai. Ayo kita pergi. Selamat datang semua, hari ini di pesta ulang tahunku yang ke-80. Saat ini, aku ingin memperkenalkan seseorang secara resmi, yaitu istri Jing Cheng, cucu menantuku, Ruan Qing. Cincin ini adalah warisan dari nenek buyut Jing Cheng untukku. Hari ini aku menyerahkannya kepadamu. Diam saja, cepat ucapkan terima kasih pada nenek. Mulai sekarang, kau adalah nyonya rumah keluarga Huo yang sah. Tunggu Bu, cincin ini adalah simbol nyonya rumah keluarga Huo. Dia masih hijau, apakah pantas memegangnya? Iya, Bu, kalau sekarang langsung memberi mereka cincin, nanti, aku dan Sengsin di lingkaran sosial akan jadi bahan ganjengan, aku tahu. Selama ini Bu tidak pernah menyukaiku. Tapi Sengsin tetap anak kandungmu. Bu pasti tidak ingin dia tidak bisa angkat kepala nanti. Kalau begitu, menurut kalian, apa yang harus kulakukan? Menurutku, lebih baik cincinnya diserahkan pada kami dulu untuk disimpan. Benar. Nanti baru kuberikan padanya, mimpi kali. Jangan pikir aku tidak tahu niat kalian berdua. Harga diri seseorang itu diraih sendiri. Dia sendiri seperti tongkat yang tidak bisa diangkat. Menikahi pengacau sepertimu, bisa salahkan orang lain? Sayang, katakan sesuatu, Cincinnati you adalah simbol nyonya rumah keluarga Huo. Apa kau akan begitu saja memberikannya pada mereka? Apalagi yang bisa kukatakan? Meski diberikan pada mereka, aku tetap ayah mereka, ibu benar. Kau memang penggeka, sudah keluaran naik, kau tetap naked. Memalukan. Hojeng Xian, kau menilaikanku? Apa kau masih laki-laki? Sudahlah, kakak. Biar henti. Hari ini adalah pesta ulang tahunku, kalian berdua. Harus mengacaukannya? Pergi sana. Hari ini sangat meriah, Siuhi. Kita datang di waktu yang tepat. Siapa yang bersama Huo Erxiao itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Itu anak haram kakekku. Bertahun-tahun di luar negeri, tidak pernah pulang. Terlihat membawa angin buruk, sepertinya tidak berniat baik. Tenang, hari ini ulang tahun nenek. Kalau mereka berani mengacau, aku akan pastikan mereka tidak bisa pulang. Hari ini sangat meriah, Siuhi. Kita datang di waktu yang tepat. Ibu, tahun ini ulang tahun ke-80, kenapa tidak memberitahuku?
Untungnya kami berhasil kembali tepat waktu. Ani bukan anak kedua keluarga Hua? Siapa orang di sampingnya itu? Itu paman kedua keluarga Huo, dulu di Jiangcheng dia cukup terkenal. Setelah kepala keluarga Huo meninggal, dia diusir ke luar negeri oleh nenek. Kudengar sekarang di luar negeri, dia juga sangat berpengaruh. Berkoneksi tinggi, sayangnya dia anak haram, kalau tidak. Tidak akan jatuh ke tangan keluarga utama. Ini hadiah untukmu. Paman, kamu baik sekali. Jing Cheng, waktu pernikahanmu. Aku tidak bisa datang. Ini istri barumu ya? Cantik sekali, pantas saja. Xiuhi di luar negeri terus mengingatmu. Ya, kakak ipar sangat cantik dan pandai. Bisa membuat kakakku dan nenekku senang. Kalau tidak, dengan latar belakangnya. Yatim piatu seperti dia, mana mungkin bisa menjadi nyonya keluarga Huo? Dasar kodok kotor, berani-beraninya dibandingkan dengan Jing Cheng. Ayah. Kakak ipar benar, aku memang kodok kotor. Kamu, Kalau tidak mau diusir, jaga mulutmu. Pergi dan diam di tempat. Paman, kamu juga. Nikmati kesenanganmu sebentar lagi. Gimana progresnya? Tenang, semuanya sudah diatur. Jing Cheng akan dibawa ke kamar 606. Oke, nanti ibuku akan bawa orang itu ke kamar. Apakah kamu bisa menjadi kakak iparku? Tergantung pada performamu dan keluarga Jiang nanti. Tuan Muda, orang yang Anda cari ada di kamar 909. Semoga Tuan Muda memiliki malam yang indah. Tuan Muda, jaga tanganmu. Aku bukan orang yang bisa kamu sentuh sembarangan. Pangsat. Nanti akan kubuat kalian semua berlutut memohon ampun di bawahku. sayang. Kenapa bajunya sudah dilepas semua? Oh tadi anggur merah tumpah, aku naik ganti baju. Ada apa? Pakai bajumu dulu, aku mau tunjukkan sesuatu. Dada yang besar. Sayang, ada apa? Lihat video ini. Tuan Muda, orang yang Anda cari ada di kamar 909. Semoga Tuan Muda memiliki malam yang indah. Ini, Jiang Yajing dan Huo Xiuhi. Bagaimana mereka bisa berhubungan? Dari mana kamu dapat video ini? Aku yang merekam. Kamu lihat video sebelumnya. Aku curiga, 2 gelas minuman yang dia beri obat ini adalah untuk kita berdua. Jadi aku menukarnya. Jadi, rencana mereka adalah memberi kita berdua obat. Lalu, menggiringku ke kamar ini. Jiang Yajing akan menungguku di kamar ini. Tapi saat aku datang, Jiang Yajing tidak ada di sini. Jadi, rencana mereka adalah memberi kita berdua obat. Lalu, menggiringku ke kamar ini. Jiang Yajing akan menungguku di kamar ini, tapi saat aku datang, Jiang Yajing tidak ada di sini. Dia tidak bisa datang. Dia sekarang ada di 909. Kamu yang atur? Bingung? Benar. Aku menyuruh orang membalikkan tanda 909 menjadi 606. Setelah Jiang Yajing masuk, aku menyuruh orang membalikannya kembali. Istriku pintar sekali. Cepat lihat. Nyonya Huo, katanya Anda akan mengajak kami menonton pertunjukan menarik. Apakah di sini? Aku baru dapat kabar, ada orang tak tahu malu yang memanfaatkan kesempatan berbuat mesum di pesta keluarga Huo. Tunggu apa lagi? Cepat buka pintu dan lihat. Siapa yang berani sekali ya? Sebentar lagi kalian akan melihat pemegang kekuasaan keluarga Huo yang sudah menikah. Tidur dengan putri keluarga Jiang di pesta neneknya sendiri. Orang Jiang itu juga bodoh, benar-benar mengira kami membantunya. Sayangnya, kami hanya memanfaatkannya. Untuk menjatuhkan Huo Jingchen. Aku ingin tahu siapa yang berani berbuat mesum di pesta ulang tahun nenek. Huo Jingchen. Kenapa kalian berdua ada di sini? Bukankah kamu seharusnya ada di kamar? Aku? Kenapa harus ada di kamar? Maksudmu,
Orang yang berbuat mesum itu adalah Jing Cheng? Jangan-jangan kamu benar-benar selingkuh dari aku? Sayang, aku tidak bersalah. Hari ini seharian. Tapi semua bersamamu, kan? Betul juga. Kalau begitu, karena kita sudah bersama seharian ini, kenapa Tante Lin merasa orang di dalam kamar itu adalah kamu? Aku juga tidak tahu. Mungkin aku salah lihat. Kalau begitu, lebih baik kita buka pintunya dan lihat, supaya tahu siapa orang di dalam kamar itu. Kenapa mereka sangat ingin masuk ke kamar? Jangan-jangan ada konspirasi di dalam. Tidak boleh. Jangan biarkan mereka masuk. Kalau memang aku salah lihat, tidak perlu masuk. Tidak bisa. Kalau tidak jelas, bukankah tuduhan ini akan jatuh ke kepala Jing Cheng? Beberapa hal lebih baik diperjelas. Minggir. Aduh. Turan, turun dari sini. Huo Xiao baru saja pulang dari luar negeri, tapi di siang bolong. Berbuat mesum di pesta nenek. Jangan lehei. Di dalam lihat. Bukan cuma mesum di dalam, tapi juga menyuruh ibu kandungnya jaga pintu. Sungguh tidak tahu malu. Yang diranjang itu adalah putri keluarga Jiang. Katanya dia sebelumnya selalu mengejar-ngejar Xiao Huo. Kok sekarang main dengan Xiao? Memalukan sekali sebagai putri keluarga terhormat. Pantas saja Tante Lin tadi tidak mau kita masuk ke kamar. Ternyata maling teriak maling. Dasar jalan. Kalau masih bicara, ku sobek mulutmu. Aduh, suamiku, dia mengancamku. Aku takut. Sayang, jangan takut. Suamimu di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Suamiku, aku sayang kamu. Kalian sengaja datang untuk menertawakan kami? Betul sekali. Bukankah lelucon itu ada di depan mata kita? Jalan. Aku sobek mulutmu. Siapa yang berani berteriak-teriak ingin membunuh di pesta ulang tahunku? Ibu, kamu datang. Kalian di siang bolong. Berani mesum di depan tamu. Tidak tahu malu. Ibu, menurutku ini salah keponakanmu. Mereka berdua yang tidak tahu malu. Kenapa harus menyalahkan suamiku? Suamiku, menurutmu lucu tidak? Lucu. Dengar, Nona Jiang dan Xiuhi sebenarnya sudah menjalin hubungan serius. Sebelumnya, Xiuhi dikirim ke luar negeri oleh Jing Cheng. Mereka lama tidak bertemu, jadi tidak tahan. Itu bisa dimengerti. Betul, paman kedua benar. Betul. Paman kedua benar. Kakak karena kita semua keluarga, ini urusan keluarga Huo. Suruh orang luar pergi. Ya, pergi. Ngapain lihat-lihat keluar sana? Sudah, sekarang tidak ada orang lain, waktunya jujur sama ibu. Apa yang kami katakan tadi semuanya benar, kamu diam saja. Xiao Cheng, kalian berdua yang bicara. Nenek, sebenarnya semua ini aku yang atur. APA? Nenek, jangan marah dulu. Dengarkan dulu Xiao King sampai selesai. Masih mau ngomong apa lagi? Dia sudah mengaku tadi. Menantu, ini salah kamu. Kita semua keluarga Huo, hari ini ada banyak tamu. Kamu mau mempermalukan keluarga Huo di depan orang luar? Keluarga Huo tidak punya wanita sejahat ini. Kalian sudah selesai? Masih mau cari alasan? Kamu sendiri yang ngomong. Kita semua sudah dan jelas tadi. Kasihan. Xiuhi dan Nona Jiang kita. Dua orang yang bersih. Iya dong, kakak ipar. Aku akui sebelumnya pernah bersalah padamu, tapi kamu tidak perlu sampai menjebak aku sekarang. Dasar wanita licik, berani memfitnah aku. Kamu berhenti. Aduh, Aku melakukan ini untuk apa? Kalian berdua tidak tahu? Nenek, semua yang kulakukan ini untuk melindungi diri. Buktinya ada di HP ini, Nenek lihat pasti mengerti. Nenek, faktanya sudah Nenek lihat, semua ini adalah rencana Jiang Yajing dan Huo Xiuhi. Aku hanya memanfaatkan situasi saja. Hanker. diam kamu. Hancur apanya? Kamu hacker kan? Video itu pasti palsu. Pasti buat memfitnah aku. Ini aku temukan di tong sampah. Kertasnya sama persis dengan kertas di video. Aku juga menemukan sidik jarimu di kertasnya. Sekarang buktinya sudah jelas. Masih mau cari alasan lagi? Jing Cheng, aku salah. Maafin aku ya. Aku cuma ingin bersamamu. Pergi sana. Sudah cukup. Kamu bilang cinta dia. Tapi kamu malah bersekongkol menjebaknya. Ini bukan cinta. Ini egois. Kamu tahu apa? Mencintainya berarti menguasai semua miliknya. Dan bersamanya selamanya. Kamu salah. Mencintai seseorang bukan berarti harus memilikinya. Tapi berharap dia bahagia. Kalau begitu, serahkan dia padaku. Tidak bisa, Jing Cheng adalah manusia. Dia bukan barang, dia punya hak memilih sendiri. Jika dia dengan tegas memilih aku, maka aku tidak akan melepaskannya.
Sayang, aku pasti akan menggenggam erat tanganmu, Nenek. Sekarang semuanya sudah jelas. Sisanya serahkan padaku untuk menanganinya. Baik, ini kuserahkan padamu, HMPH. Pengawal. Bawa dia keluar, potong tangan dan kakinya, lalu lumpuhkan dia. Kakak, aku tahu salah, aku tidak berani lagi. Maafin aku sekali lagi. Bawa keluar. Ibu, Paman, Jing Cheng. Kamu berlebihan, sekarang semua orang tahu. Nona Jiang dan Xiuhi akan segera menikah. Paman, tenang saja. Aku pasti akan membiarkannya hidup, agar dia bisa hadir tepat waktu di pernikahan. Jing Cheng. Aku, Sedangkan kamu, Jiang Yajing. Kamu selalu bangga sebagai putri keluarga kaya. Berulang kali merendahkan istriku, sekarang aku umumkan, keluarga Jiang akan dicoret dari daftar keluarga kaya, keluarga Huo. Akan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Jiang. tidak, jangan lakukan ini, Jing Cheng. Aku dipaksa, lepaskan keluarga Jiang. Pergi. Nona Ruan, oh bukan, Nyonya Huo, tolong bantu aku. Bicaralah dengan Jing Cheng. Aku benar-benar tidak ingin dicoret. Aku juga tidak ingin menikah dengan Huo Xiuhi, bajingan itu. Kamu perempuan murahan, berani meremehkan anakku, hah? Nenek tua berani memukulku, kamu hah? Anjing menggigit anjing, sama-sama jelek. Bodoh, apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Jiang baru senang? Bicaralah baik-baik, ngapain main tangan, ibu yang terlalu sayang merusak anak. Karena kamu terlalu memanjakannya, sampai dia tidak tahu aturan. Bahkan pemimpin keluarga Huo pun, dia berani lawan. Jing Jing, cepat jelaskan pada ayahmu. Dan kenapa tiba-tiba kamu mau menikah dengan anak kedua keluarga Huo, Bu? Bantu aku bicara dengan ayah. Aku tidak ingin menikah dengan Huo Xiuhi, dia sekarang sudah jadi orang lumpuh, kalau aku menikah dengannya, apalagi. Lin Melian tidak akan melepaskanku. Kalau aku menikah dengannya, aku akan mati. Ini bukan urusanmu, kamu harus menikah dengan keluarga Huo. Kedepannya jangan pulang ke keluarga Jiang tidak punya. Kamu si pengacau, pergi. Ayah, ibu. Nona Jiang, sampai terjebak dalam situasi seperti ini. Apa kamu ingin balas dendam? Balas dendam? Ya, balas dendam. Aku punya usulan, tergantung kamu, berani atau tidak. Asal bisa balas dendam, aku mau melakukan apa saja. Gadis yang baik. Kamu pikir, siapa yang membuatmu sampai seperti ini? Asal orang itu hilang dari dunia ini. Maksudmu? Hari ini pulang kerja lebih awal, beli bahan makanan ini untuk suami di supermarket. Pulang dan masak untuknya. Semua karena kamu, asal kamu mati. Jing Cheng akan kembali bersamaku. Mati! 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 Sayang, hati-hati. Jing Cheng! Jing Cheng! Jing Cheng. Suamiku. Suamiku, kamu tidak apa-apa? Sayang, aku tidak apa-apa. Jangan menangis. Suamiku, tolong panggil 120. Suamiku, kamu harus bertahan. Suamiku. Xiao Chen. Xiao Cheng, Nenek, bagaimana kondisi Xiao Cheng sekarang? Jing Cheng sedang dalam operasi. Ini semua salahku, Nenek, dia menyelamatkanku. Anak baik, bukan salahmu. Kita tunggu di sini bersama. Aku yakin Xiao Cheng pasti akan baik-baik saja. Ya. Dokter, bagaimana kondisi suamiku? Operasi berhasil, tapi pasien belum siuman. Sudah dipindahkan ke kamar untuk observasi. Suamiku. Sudah berhari-hari, kenapa kamu masih tidur? Masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Masih banyak makanan enak yang belum kumasak untukmu. Cepatlah bangun, ya. Xiao Cheng. Kamu sudah duduk di sini berhari-hari, pulang dan istirahatlah.
Jangan sampai Xiao Cheng bangun. Tapi kamu malah jatuh sakit. Nenek, aku tidak bisa tidur di rumah, lebih baik di sini. Masih bisa merasa tenang sedikit. Oh ya, bagaimana kabar perusahaan beberapa hari ini? Kalau Xiao Cheng tidak segera sadar, aku di sini mungkin tidak bisa bertahan. Nyonya tua, Pak Huo sudah beberapa hari mengalami kecelakaan. Sampai sekarang belum sadar. Perusahaan belakangan ini penuh dengan kecemasan. Harga saham turun drastis. Tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Apa yang ingin kalian lakukan? Grup besar seperti Huoshi. Posisi direktur tidak bisa kosong begitu saja. Aku usulkan mengadakan rapat pemegang saham untuk memilih direktur sementara untuk Huoshi. Aku tidak setuju. Huoshi didirikan oleh keluarga Huo sendiri. Xiao Cheng selama ini bekerja dengan rajin. Selalu memikirkan perkembangan perusahaan. Dia sekarang masih terbaring di rumah sakit. Kalian malah. Kami sepenuhnya memahami perasaan Nyonya tua. Tapi urusan perusahaan tidak bisa ditunda. Kami sudah memberitahu pemegang saham lainnya. Besok pagi jam 10. Akan diadakan rapat pemegang saham. Kami masih ada urusan. Permisi dulu. Mereka benar-benar keterlaluan. Nenek, tangannya bergerak ya? Ya, benar. Aku juga melihatnya. Aku akan ambil dokter. Cepat pergi. Xiao Cheng. Dokter, jarinya baru saja bergerak. Apakah dia akan segera sadar? Kondisi pasien membaik. Kapan dia bisa sadar? Untuk sementara masih perlu dia mati lagi. Nenek, besok aku akan menemani nenek ke perusahaan. Dia seperti ini karena aku. Aku tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Baik. Suamiku, aku akan menjagakan Huoshi untukmu, menjaga keluarga Huo. Kamu juga harus cepat sadar ya. Nyonya tua, dia sepertinya tidak pantas duduk di sini. Hari ini, aku mewakili Jing Cheng. Dan sekarang aku memegang 5% saham Huoshi. Aku juga pemegang saham Huoshi. Justru paman kedua. Kenapa paman juga ada di sini? Kebetulan, menantuku, aku memiliki 10%saham Huoshi。 Kenapa dia bisa memegang begitu banyak saham Huoshi? Baiklah, karena semua sudah hadir, mari kita mulai. Jing Cheng sekarang masih belum sadar. Huoshi perlu seseorang untuk mengurus. Aku usulkan Pak Huo Xingshan menjadi direktur sementara. Aku setuju. Kalau semua sudah memilih saya tidak akan menolak. Saya tidak setuju. Saya mengusulkan menantu saya, Ruan King, untuk menjadi CEO sementara. Nenek, apakah pikiranmu sudah tidak jernih? Apa haknya menjadi CEO grup Huo? Karena kami berdua memiliki lebih dari 60% saham. Saya bilang dia bisa, dia pasti bisa. Xiao Cheng, sekarang kamu ditunjuk sebagai CEO sementara, beranikah kamu? Saya berani. Sekarang kamu ditunjuk sebagai CEO sementara, beranikah kamu? Saya berani. Ini konyol, saya tidak setuju. Dia masih anak kecil, tidak akan bisa memimpin dengan baik. Saya juga tidak setuju. Saya ingat, dulu Jing Cheng mengambil alih grup Huo dari kakek. Saat masih kuliah. Selama bertahun-tahun, perusahaan di bawah kepemimpinannya telah berkembang pesat. Siapa di antara kalian yang tidak menikmati manfaatnya? Itu berbeda. Dia laki-laki. Kamu hanya seorang gadis kecil. Kami tidak bisa diperintah oleh seorang wanita. Apa salahnya wanita? Apakah kalian meremehkan wanita? Hanya orang yang tidak mampu yang selalu membahas usia dan gender. Siapa lagi yang tidak setuju? Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jalankan rencana kejua. Nona Ruan pandai berbicara. Jika nenek tetap bersikeras, saya akan menarik saham saya. Saya juga. Kami akan menarik saham bersama. Saya bersedia membeli saham kalian dengan harga pasar. Terima kasih atas kebaikan para paman. Saham yang kalian pegang, saya bersedia membelinya dengan harga pasar. Terima kasih atas kebaikan para paman. Kamu, bagaimana kamu masih hidup? Paman, sepertinya kamu sangat terkejut melihatku di sini. Jika bukan karena kamu, Xiu Heku tidak akan menjadi orang lumpuh, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Obat ini sengaja disiapkan untukmu. Hanya dengan satu suntikan, kamu bisa langsung bertemu ibumu yang berumur pendek. Di mana orangnya? Ada perlu apa dengan saya? Aku akan membunuhmu. Aku tetap ibumu, beranikah kamu membunuhku?
ayahmu pasti tidak akan membiarkanmu. Benarkah? Huo Jingcheng, kamu ingin tahu bagaimana ibumu meninggal dulu? Asalkan kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu. Ada apa? Bicaralah dengan polisi. Kamu, ikut kami sebentar. Huo Jingcheng, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah orang-orang di rumah sakit itu kamu yang kirim? Masa sih? Aku hanya senang melihat keponakanku sadar. Aku sangat bahagia untukmu. Tadi di luar aku dengar beberapa paman ingin menarik saham. Siapa saja yang ingin menarik saham? Direktur Li, Direktur Zhao, Direktur Wang. Mereka semua ingin menarik. Youtian, panggil divisi hukum perusahaan ke sini. Baik, Tuan Huo. Direktur Huo, kamu pasti bercanda. Kamu sudah sadar, perusahaan tentu masih kamu yang pegang. Kami berapa orang mana mungkin menarik saham? Benar kan? Benar-benar. Sayang, kamu baik-baik saja. Syukurlah. Selama kamu koma. Nenek dan aku sangat khawatir. Xiao Chen, Xiao King tidak bisa makan dengan baik akhir-akhir ini. Badannya sudah kurus, kamu harus lebih baik padanya. Ada apa? Wajahku ada sesuatu? Sayang, kenapa kamu menatapku? Sayang, aku sudah ingat semuanya. Baguslah kalau ingat. Apa? Kamu bilang sudah ingat semuanya? Ya, Sudah ingat semuanya. Lalu perceraian itu, kamu juga ingat? aku ingat semuanya. Kamu gimana sih? Aku sampai tinggalkan pacarku. Temanin kamu ke bar, sekarang kamu diam saja. Cuma minum terus. Yuan, biarkan aku minum. Telepon Tuan Huo tidak kamu angkat? Halo Youtian, cek di mana istriku sekarang. APA? Kamu bilang Tuan Huo sudah ingat? Berhenti minum dulu, ceritakan tentang Tuan Huo. Sekarang maksudnya APA? Aku tidak tahu. Kalau kamu, apa rencanamu? Aku juga tidak tahu. Ching Ching, kamu. Apakah kamu jatuh cinta pada Tuan Huo? Aku, Sayang, selamat malam. Aku pergi cari uang untuk menghidupi istri. Nakal. Sekarang aku sangat menghargai hari-hari yang aku habiskan bersama istriku. Kita sangat bahagia, sayang. Aku pasti akan terus menggenggam tanganmu. ya. Aku jatuh cinta padanya. Aku masih bisa minum, aku bilang sama kalian. Jangan minum terlalu banyak. Kayaknya aku ketinggalan di dalam. Tolong bantu Ching Ching duduk di sini sebentar. Aku balik ambil dulu. Cepetan. Percayalah, hati-hati. Siapa kamu? Mau apa? Berani-beraninya ganggu orangku. Mau mati? Huo Jingcheng, kenapa kamu memukul orang? Kamu tidak apa-apa. Huo Jingcheng, kenapa kamu langsung memukul tanpa penjelasan? Aku tidak jelas. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu tahu berapa banyak orang yang diambil paksa di sini? Kalau aku tidak muncul, kamu sudah dibawanya pergi. Liu Qi bukan orang jahat. Aku tidak mau dengar. Sekarang ikut aku. Ayo ikut aku. Aku tidak mau pulang denganmu. Kamu tidak masuk akal. Kalau tidak mau pergi, aku akan menciummu di depannya. Berani. Minum air. Aku tidak mau air, aku mau minum alkohol. Ganti dengan alkohol. Minum alkohol? Sama si tampan itu ya? Iya. Aku tidak hanya minum sama si tampan, aku juga akan pakai uang hasil bagi darimu. Untuk merawat cowok berotot. 8. Ulangi lagi. 8 apa? Cowok berotot. HMPH. Ruan King.
Pergi diam-diam pagi-pagi mau kemana? Mau ketemu 8 cowok berototmu? Mau aku antar? Sayang, cowok berotot apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ching Ching, kamu benar-benar bilang begitu sama Tuan Huo? Iya. Dia sekarang sangat marah, seharian tidak mau bicara padaku. Jangan tertawa lagi, kalau tidak aku tutup teleponnya. Jangan tutup, aku tidak tertawa lagi. Tapi King King, kamu pikir Huo yang marah? Karena dia peduli padamu. Maksudmu, dia cemburu? Sudah, aku tidak bicara lagi, lain kali aku traktir makan. Nyonya, Hui Minta, and a membuakan kopi dan membawakannya. Dasar, tidak tahan kan? Baiklah. Masuk. Kopi Anda, sayang. Tunggu sebentar. Sekretaris Ruan, kamu sudah bekerja denganku lama. Tapi kamu tidak tahu kopiku tidak pakai susu dan gula? Buatkan lagi. Oh ya, tadi kamu mau bilang apa? Saya akan buatkan kopi yang baru sekarang. Oh ya, dokumen di tanganmu terbalik. Pak Huo, kopi Anda. Sekretaris Ruan, aku hanya minum kopi dingin, buatkan lagi. Baik. Kesal sekali. Pria brengsek, tunggu saja. Apa ini? Selimut. Aku tahu ini selimut, maksudku. Kenapa ada 2 selimut di tempat tidur? Bukankah Anda tidak mau peduli padaku? Nah, malam ini, kita pakai selimut masing-masing, tenang saja. Sebagai sekretaris Anda, aku sangat profesional. Malam ini jangan ada yang melewati batas, ngantuk. Selamat malam. Nyonya muda, sarapan? Busan, Jing Cheng mana? Kenapa pagi ini tidak terlihat? Tuan muda sudah pergi sejak pagi dengan koper, Anda makan dulu. Tidak mungkin, dia menyusahkanku seharian, aku tidak marah. Hanya karena masalah kecil semalam, dia kabur dari rumah? Ching Ching, lihat, apakah ini Huo Ye di foto ini? Jiang Ya Jing. Bukankah dia sudah ditangkap setelah kecelakaan? Yuan, kapan foto ini diambil? Hari ini suamiku mengirimkannya saat dinas di kota sebelah. Bukankah Huo Jingcheng dinas di kota sebelah? Jangan-jangan dia menemui Jiang Ya Jing? Asisten Yo, dia pergi untuk apa? Yang Mulia menanyakan tentang Tuan Huo. Dia hari ini pergi ke kota tetangga untuk menemui klien. Tuan Huo tidak memberitahu Yang Mulia? Sudah, aku lupa. Tidak, aku akan menelponnya untuk menanyakan dengan jelas. Nona Ruan, Jing Cheng sedang ganti baju. Ada APA? Bisa bilang padaku, nanti aku sampaikan padanya. Ganti baju? Apa yang mereka lakukan sampai harus ganti baju? Halo, bantu aku menyelidiki sesuatu. Jing Cheng, HP MU ketinggalan. Aku akan mengembalikannya. Seharian, tidak tahu menelepon aku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kamu kenapa di sini? Ingat peringatanku, demi kenangan masa kecil. Ini terakhir kalinya, kalau berani muncul lagi. Di depan aku dan istriku, jangan salahkan aku tidak ingat persahabatan. Jing Cheng, Apa? Kamu bilang orang yang menanggung Jiang Ya Jing diatur oleh Huo Jingcheng? Kamu yakin? Nona Ruan, selamat datang. Ini semua untukmu. Model pria pilihan, jangan khawatir, aku jamin. Semua punya six pack, kalian berapa? Layani Nona Ruan dengan baik, mengerti? Kakak, ayo minum bersama. Ayo, aku punya six pack, mau pegang? Huo Jingcheng, karena kamu bermain dua hati, jangan salahkan aku. Memberimu lebih banyak tanduk. HMPH, minum. Bersulang. Kakak bisa main game? AO. Suit bata gunting kurdas.
Huo, darurat. Kepalamu hijau. Tuan Huo. Putar balik. Bersulang. Habiskan, jangan ada sisa. Kamu siapa? Minum. Kok pada pergi? Bersulang. Kamu juga model di sini? Lumayan ganteng. Lihat baik-baik siapa aku. Kok mirip banget sama Huo Jingcheng? Tidak mungkin. Dia sekarang sedang menemani wanita lain. Mana mungkin di sini? Huo Jingcheng, dasar bajingan. Aku mau cerai denganmu. Lalu pergi merawat para gigolo itu, ya? Ya, mereka lebih ganteng dan lebih penurut darimu. Mereka tidak cari wanita lain. Kamu yang cari. Kalau mau cari, cari saja wanita luar, lelaki yang sudah kotor. Aku tidak mau tidur denganmu. Apa maksudmu wanita luar? Kamu masih mau bohongi aku? Aku sudah lihat kamu bersama Jiang Yajing. Lihat. Jadi, kamu cemburu sampai mabuk di bar? Siapa yang cemburu? Lagi pula, kamu sudah ingat lagi? Apa kamu lupa karena dia? Kita sampai cerai. Sayang, selama aku hilang ingatan, bersamamu. Aku baru tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang. Kalau Jiang Yajing. Bukan cinta, tapi rasa syukur. Belakangan aku baru tahu. Gadis kecil itu adalah dia. Ini terdengar sangat familiar. Tunggu. Taman yang kamu maksud? Taman Selatan Kota? Kamu tahu dari mana? Dulu aku juga bertemu seorang kakak di Taman Selatan Kota. Lihat dia sedih, aku kasih permen untuk menghiburnya. Kamu perginya kapan? Hari Chongyang, aku ingat betul. Karena itu hari ulang tahun kakekku. Sayang, ternyata kamu orangnya. Takdir kita sudah ditentukan sejak saat itu. Sayang, nanti malam ada kejutan untukmu di rumah. Jangan berang. Kalian mau apa? Uang ada di tas. Ambil saja kalau mau. Diam. Naik mobil. Jiang Yajing, lepaskan aku sekarang. Atau Huo Jingcheng tidak akan memaafkanmu. Dasar jalang, tidak menyangka akan jatuh ke tanganku, kan? Kalau bukan karena kamu, Jingcheng sudah menikahiku. Keluarga Jiang tidak akan bangkrut, aku juga tidak perlu. Bersembunyi seperti tikus got, tidak bisa. Kembali ke Jiang Cheng seumur hidup. Semua ini karena kamu. Kalau kamu mati, Jing Cheng akan menikahiku. Dia akan kembali padaku. Aku akan jadi sosialita Jiang Cheng yang dikagumi semua orang. Hahaha. Jiang Yajing, kamu masih bisa berubah pikiran sekarang. Aku tidak akan menuntutmu. Diam. Kau pikir aku anak kecil? Aku tidak bisa kembali. Kalau mau mati, kita mati bersama. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan membuatmu merasakan rasanya menjadi aku. Haha. Nona Chang, Dia serahkan pada kalian, kalian tahu harus berbuat apa. tenang saja. Jangan mendekat. Bahkan jika mati, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Bos, kita belum pernah main dengan wanita yang kulitnya halus seperti ini. Katanya dia istri orang kaya. Tunggu, kalian sudah tahu suamiku kaya. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Dia bayar kalian berapa? Aku bayar 2 kali, tidak, 3 kali lipat. Bos, dia bilang bayar 3 kali lipat, itu 3 juta. Kita akan kaya. Bodoh. Dia sudah melihat wajah kalian, kalau kalian lepaskan dia. Dia akan menangkap kalian, cepat lanjutkan.
Berhenti. Jing Cheng, tolong aku. Sayang, Apalagi yang ditunggu? Serang. Kau datang kakak Bewo. Jiang Yajing. Sepertinya peringatanku kau anggap angin lalu. Lepaskan dia, atau aku. Atau apa? Kau akan membunuhku? Membalas dendam untuknya? Jing Cheng, jangan lupa, waktu kecil. Saat orang tuamu meninggal, siapa yang menghiburmu? Dan siapa yang memberimu permen itu? Siapa yang berjanji padaku akan menjagaku seumur hidup? Kau yang pertama menyakitiku, kau. Sebenarnya kau yang selalu menipunya. Kau tahu APA? 15 tahun lalu. Hari Chongyang. Taman Selatan Kota, gadis kecil. Bagaimana kau tahu? Karena akulah gadis kecil itu. Kau selalu mengaku sebagai aku. Diam kau. Jing Cheng. Dia berbohong, itu aku. Jing Cheng, jangan percaya dia. Pergi. Serahkan dia pada polisi. Jangan pergi, jangan sentuh aku. Huo Jing Cheng, aku tanya sekali lagi. Kalau kau tidak kehilangan ingatan, apa kau akan menceraikannya dan menikahiku? Tidak ada, kalau. Aku tidak akan bercerai. Apalagi menikahimu. Baik, baik, baik. Hua Zhengshan, sang gemenggerukan. Keponakanku yang baik, kau yang dingin dan kejam ini. Ternyata romantis juga. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Berani aku tembak dia sekarang? Paman, aku diam. Mari kita bicara baik-baik. Baik. Mari kita bicara baik-baik. Jika kau ingin menyelamatkannya, ambil itu. HMPH, bagus. Sekarang ku beri dua pilihan. Kau bunuh dirimu dengan pisau, atau ku buat kepalanya pecah. Jing Cheng. Jing Cheng, jangan bodoh. Pilih. Apa lagi yang kau ragukan? Jing Cheng, jangan. Jangan, Jing Cheng. Lei Qiuqin. Berani aku tembak dia sekarang? Hahaha, Hua Jingchen. Dulu kau hancurkan perusahaanku di luar negeri. Saat kau buat aku tak punya uang, tak menyangka akan begini kan? Hahaha. Huo Jingcheng, berani kau bunuh aku sekarang? Kau tidak layak, hanya akan mengotori tanganku. Sayang, kita pergi. Kalian berdua benar-benar bercerai? Surat cerai sudah diurus, mana mungkin bohong. Sayang sekali. Sayang, dalam pernikahan sebelumnya, aku buta dan bodoh. Membuatmu menderita 3 tahun, aku bersyukur bisa kehilangan ingatan. Membuat kita saling memahami lagi. Bisakah kau? Maafkan aku yang brengsek itu? Beri aku kesempatan lagi. Ke depan, cinta kita hanya tentang cinta, oke? Istri. Maukah kamu menikahiku lagi? Nikah dia. Nikah dia. Aku mau. Wah. Istri, kenapa? Aku kasih tahu rahasia, aku hamil. Aku akan jadi ayah. Cucu yang sudah lama kutunggu-tunggu, akhirnya ada harapan. Hari ini ada 2 kebahagiaan sekaligus. Istri, aku sayang kamu. Mantap.